Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah pencobaan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1-11 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup Kristen adalah hidup yang realistis, karena dalam hidup kekristenan betul ada berkat, ada mujizat, kemenangan, tetapi hidup Kristen juga tidak bisa dipisahkan dari perjuangan, karena setiap manusia yang hidup harus berani menghadapi masalah, persoalan, perjuangan, menghadapi tantangan. Bahkan kalau kita pelajari dalam Alkitab, Yesus juga menghadapi hal yang sama. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja, tetapi dia juga harus melalui situasi yang sama seperti kita, yaitu dia harus menghadapi pencobaan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Kita juga harus menghadapi pencobaan. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita? Tuhan memang mengizinkan pencobaan. Pencobaan bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi Tuhan izinkan pencobaan itu. Tujuannya adalah untuk yang pertama, melatih iman kita. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang manja. Tuhan mau melatih iman kita agar kita tidak lemah. Itu sebagai latihan, itu sebagai gym rohani. Iman kita dilatih bukan sekedar dengan menyanyi puji-pujian, bukan hanya dengan melakukan ibadah, tetapi iman kita dilatih lewat tantangan, lewat pencobaan, lewat masalah-masalah hidup, sakit penyakit, persoalan-persoalan hidup yang ada di dunia ini. Kita belajar untuk melatih iman kita. Iman kita akan timbul dari pendengaran akan firman. Lalu iman kita dikuatkan lewat pujian dan penyembahan. Iman kita juga dimurnikan lewat khotbah-khotbah yang membangun. Setelah itu iman kita harus dilatih supaya menjadi semakin kuat. Otot-otot iman kita menjadi semakin bertumbuh. Dalam latihan iman dan di tengah tantangan juga pencobaan, mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi jika kita mengimani janji Tuhan, di situ kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, merubah cara pandang kita tentang kehidupan ini agar kita menjadi semakin dewasa. Jadi pencobaan itu Tuhan izinkan supaya kita tidak melihat hidup ini kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, tetapi kalau masalah itu datangnya dari setan. Artinya, cara pandang dalam kehidupan kita harus jelas bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Apapun yang terjadi selama kita melakukan kebenaran, tetap bertahan, Tuhan pasti membela kita. Pasti ada mujizat bagi orang yang percaya dan setia. Dan yang ketiga, pencobaan itu Tuhan izinkan untuk meyakinkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita menang atas setan. Setan tidak punya kuasa karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itu kata firman Tuhan. Justru melalui pencobaan kita dapat melihat bahwa orang percaya itu melewati masa-masa yang sukar, tetapi akhirnya selalu ada kemenangan. Karena setan tidak punya kuasa. Setan boleh menyerang, setan boleh mencobai, tetapi setan tidak akan merebut kemenangan. Karena kemenangan selalu ada di tangan orang percaya. Dan yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Karena pencobaan itu dapat membuat kita makin bersandar kepada Tuhan. Dan di tengah keberhasilan seringkali kita merasa kita hebat, tetapi justru di tengah pencobaan kita akan sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Tetapi
bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah bukanlah musuh, tetapi masalah dan pencobaan Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya kita dapat melihat dan mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami hari-hari ini. Mungkin itu pencobaan, masalah, tantangan, sakit penyakit, kesulitan. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Karena ternyata lewat setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau melatih iman kami. Tuhan mau merubah cara pandang kami. Tuhan mau membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar kami untuk kami semakin bersandar hanya kepada Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan kami tetap percaya Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami. Karena di tengah situasi seperti apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tuntun kami, sertai setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.